Shalom, menjuah-juah membantah krina guru-guru KKR. Amin ijabah kita krina naringan. Totoras pengharapan kami kita krinana ibas keadaan sehat-sehat ya. Tidak kurang suatu apapun. Krinana perkuah ati Tuhan. Malam atita. Malam ati kami. Jumpa kita mulihi ibas sermon khotbah minggu KKR GBKP. Guna minggu tanggal 6 Februari 2022. Mari dagi sipo bulat dagi pusu perukurenta ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Tetap kami ngatakan bujur man bandu. Ibas suari si sendahinda. Kam tetap erkeleng ate man krina kami selaku guru-guru KKR. Berikan du kepentaran du Bapa. Dela alu bagi ngasup kami ngantu sisa karena kebenaran katandu. Ras ngasup pe pembar kensa man krina anak-anak kami KKR. Maka ngerana kam dagi utuhan. Kami nggo sikap megiken katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Totoman bandu. Amin. Guru-guru KKR, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Bahan renungan kita diambil dari Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Beginilah karena firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Guru-guru KKR, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kitab Kejadian 1 menceritakan karena Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dalam pengakuan iman GBKP bab 3 mengenai ciptaan dikatakan, kami percaya bahwa ciptaan Allah terdiri dari alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dalam Kejadian 1-2, di Mazmur 24 ayat 1-2, dan Mazmur 89 ayat 12, Kolose 1 ayat 16. Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu, dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, di mana pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda langit, yakni matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima Allah menciptakan segala makhluk yang hidup di bumi, baik yang hidup di darat, air, ataupun udara. Hari keenam Allah menciptakan manusia untuk tinggal dan beranak cucu di bumi dan mengusahakan apa yang ada di bumi dan juga binatang. Terusus di Kejadian 1 ayat 11-12, di mana Tuhan Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ini luar biasa ya. Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan remaja di Mazmur 104 ayat 14-18. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Ini karena bahan renungan untuk remaja.
sinurikan karena kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Sekali lagi, di mana Tuhan menumbuhkan rumput bagi hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Begitupun anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ternyata kenyang pohon-pohon Tuhan. Lagi. Contohnya kayak ini nandai. Contohnya pohon-pohon aras di Libanon yang ditanam Tuhan sendiri, di mana burung-burung bisa bersarang, burung ranggung juga yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Artinya Tuhan di bata tanggung jawab membagi dagi, guna mencukupkan apa yang dibutuhkan mantinepa di bata. Gue jelas dai mau bagi dagi, rumput bagi hewan, ada pohon-pohon untuk burung-burung bersarang. Kita juga manusia disediakan makanan setiap harinya oleh Tuhan. Dan terlebih lagi, kita khusus diberikan Tuhan akal budi. Untuk apa? Untuk ternyata kita menjaga, merawat, melestarikan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tema untuk anak kita KKR, Allah menciptakan tumbuhan. Marilah kita menyadari terlebih dahulu bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita selaku guru-guru KKR. Tuhan Allah selalu mencukupkan apapun yang kita butuhkan setiap harinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terlebih Allah menciptakan tumbuhan itu semuanya untuk kebaikan manusia. Contohnya kita makan sayur-sayuran supaya kita sehat, begitu kan? Dan bagaimana kita selaku guru-guru KKR menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak KKR bahwa Allah menciptakan tumbuhan, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak kita. Contohnya, ada orang tua mereka yang bekerja sebagai petani. Ingat bahwa orang tua mereka bekerja sebagai petani berarti ada usaha-usaha yang dilakukan supaya tumbuh-tumbuhan, contohnya padi, sayur-sayuran, semuanya itu dikerjakan dengan baik. Dan ternyata Tuhan memberkati dalam setiap doa-doa dari anak-anak KKR, dari orang tua, supaya segala sesuatunya tetap Tuhan pimpin, pelihara kehidupan kita manusia di bumi ini. Begitupun di rumah, ternyata ada aksi nyata untuk merawat tumbuhan. Anak-anak KKR contohnya bisa menyiram tumbuh-tumbuhan. Apa itu contohnya? Bunga contohnya. Entah ada sayur-sayuran di samping rumah, ada rumput-rumput di pot bunga. Coba contohnya, segera dibersihkan. Berarti anak-anak KKR harus rajin gitu ya kan? Tidak boleh malas, supaya bunga-bunga yang sudah ditanam contohnya bisa benar-benar bagus untuk pertumbuhannya kalau rajin disiram. Oleh karenanya, Manbanta guru-guru KKR tetap semangat dalam melayani Tuhan di Minggu tanggal 6 Februari 2022. Tuhan memberkati sehingga dalam menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus yang mau menolong kita semuanya dalam kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, bujur Tuhan ikatakan kami manbandu, Engkau ibegikan kami karena sermon khotbah minggu KKR GBKP untuk tanggal 6 Februari 2022 endah. Kamkap dibatasi masuba susah, si mereka kepentaran man kami selaku guru-guru KKR guna mengajar anak-anak kami KKR anu muhuli bagi singena atendo. Bujur Bapa tetap pimpin kami basuari endah. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami ngortoto manbandu. Amin bujur melala.